Drone ini bukan drone tempur, bukan pula drone sipil, dan bahkan tidak pernah diumumkan secara resmi sebagai alutsista TNI. Namun dalam beberapa hari terakhir, sebuah drone dengan bentuk tidak lazim kembali tertangkap kamera. Kali ini bukan di Jawa, bukan dalam latihan, melainkan di Papua, di wilayah operasi aktif. Drone VBAT. Yang lebih menarik, dalam rentang 19 hingga 24 Januari 2026, drone ini dilaporkan berperan dalam penemuan satu markas KKB di wilayah pegunungan Papua. Apakah ini debut tempur pertama drone VBAT TNI, atau justru operasi lanjutan yang baru sekarang terlihat ke permukaan? Drone ini bukan baru, tapi juga tidak pernah diumumkan. Sebenarnya, drone ini bukan pertama kali muncul. Publik sempat melihatnya sekilas dalam latihan Kopassus yang pernah kita bahas pada konten sebelumnya. Tanpa penjelasan, tanpa nama, tanpa spesifikasi, bentuknya aneh. Sayapnya tegak, baling-balingnya bisa berputar vertikal dan horizontal. Banyak yang mengira ini hanya drone uji coba atau alat latihan terbatas. Namun kini, kemunculannya di Papua mengubah segalanya. Karena Papua bukan tempat uji coba. Papua adalah wilayah operasi nyata. Momen krusial, VBAT terlihat mendarat di Papua. Rekaman yang beredar menunjukkan drone VBAT sedang melakukan pendaratan di pangkalan marinir di Bandara Nop Goliat, dekat Kabupaten Yahukimo. Ini poin penting. Bandara Nop Goliat bukan bandara komersial biasa. Lokasi ini berada di wilayah strategis dengan medan ekstrim, akses darat terbatas, dan aktivitas kelompok bersenjata yang tinggi. Fakta bahwa drone VBAT mendarat di fasilitas marinir menandakan satu hal. Drone ini sudah berada dalam rantai operasi TNI, bukan sekadar pengamatan pasif. Kenapa Papua adalah medan ideal untuk VBAT? Papua adalah mimpi buruk bagi drone konvensional. Hutan rapat, kabut tebal, jalur sempit, dan musuh yang menyatu dengan alam membuat pengintaian udara menjadi sangat menantang. Namun, drone VBAT justru unggul dalam kondisi seperti ini. Ia mampu terbang lama, bergerak pelan dan relatif senyap, serta dapat dioperasikan dekat dengan pasukan darat. Sensor elektrooptik dan inframerah memungkinkan pengamatan efektif siang dan malam. Di medan seperti Papua, informasi jauh lebih berharga dibandingkan kekuatan tembak. (19–24 Januari 2026) periode krusial operasi. Dalam rentang 19 hingga 24 Januari 2026, drone VBAT dilaporkan berhasil membantu mengidentifikasi satu markas KKB. Perlu digarisbawahi, tidak ada informasi bahwa drone ini melakukan penyerangan. Yang dilakukan adalah mendeteksi aktivitas mencurigakan, membaca pola pergerakan, serta mengungkap lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau pasukan darat. Inilah fungsi utama drone intelijen. Membuka mata pasukan di darat tanpa harus masuk lebih dulu, tanpa kontak senjata awal, dan tanpa membuka posisi pasukan. Kenapa TNI sangat tertutup soal ini? Jika ada yang bertanya, jika memang efektif, mengapa tidak diumumkan secara terbuka? Jawabannya terletak pada doktrin operasi rahasia. Dalam konflik intensitas rendah seperti Papua, kejutan adalah senjata dan ketidakpastian adalah tekanan psikologis. Jika lawan mengetahui jenis drone, pola terbang, dan kemampuan sensornya, maka keunggulan itu akan hilang. Justru fakta bahwa drone ini baru terlihat publik sekarang membuka kemungkinan bahwa VBAT telah beroperasi lebih lama dari yang kita kira. Arti strategis temuan markas KKB. Penemuan satu markas bukan sekadar angka. Ini berarti jalur logistik terbaca, pola pergerakan terpetakan, dan zona aman kelompok bersenjata semakin menyempit. Dalam konflik asimetris, informasi kecil dapat menghasilkan dampak besar. Drone VBAT memungkinkan TNI mengurangi patroli berisiko tinggi, meminimalkan korban, dan bertindak lebih presisi. Sinyal transformasi TNI di Papua. Kemunculan drone VBAT di Papua adalah sinyal kuat bahwa TNI tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan darat. Operasi mulai bergeser ke pendekatan berbasis data, sensor, dan pengamatan jangka panjang. Ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dalam operasi militer, lebih senyap, lebih sabar, dan lebih presisi.
Drone Vebat mungkin terlihat sederhana, bahkan aneh bagi sebagian orang. Namun di Papua, justru alat seperti inilah yang menentukan keunggulan. Apa yang kita lihat hari ini kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan operasi. Karena dalam peperangan modern, yang paling berbahaya bukan yang paling keras terdengar, melainkan yang bekerja diam-diam jauh di atas kepala kita.